Hai semuanya, kita semua suka internet kan? Video kucing lucu, belanja online, kepoin mantan di media sosial. Ngaku aja deh, internet itu dunia yang luas dan seru. Tapi seperti dunia nyata, internet juga punya sisi gelapnya. Kita bicara soal virus, hacker, dan semua hal buruk lainnya. Makanya kita harus hati-hati, seperti kita mengunci pintu rumah di malam hari. Keamanan jaringan itu seperti pengawal online kita, menjaga data berharga kita dari orang jahat. Dan salah satu trik licik mereka disebut IP spoofing. Kedengarannya teknis? Tenang, akan saya jelaskan. Oke, bayangkan ini. Kamu sedang ada di pesta kostum. Semua orang pakai penyamaran. Kamu lihat seseorang berpakaian seperti sahabatmu. Jadi kamu hampiri dan ceritakan rahasia terdalam dan tergelapmu. Tapi tunggu. Ternyata itu bukan sahabatmu, tapi orang asing yang pakai topeng. Nah, IP spoofing itu mirip seperti itu. Setiap komputer di internet punya alamat unik, namanya alamat IP. Alamat ini yang bikin situs web dan komputer lain tahu kemana harus mengirim informasi. IP spoofing itu seperti memakai topeng palsu untuk komputermu, membuatnya seolah-olah jadi komputer lain. Hacker bisa pakai trik ini untuk mengelabui komputer lain dan mengakses hal-hal yang seharusnya tidak boleh mereka akses. Licik kan? Jadi, kenapa IP spoofing itu masalah besar? Coba bayangkan, ada yang pakai wajahmu untuk membuka ponselmu dan mencuri semua uangmu. Bahaya banget kan? IP spoofing juga sama bahayanya. Hacker bisa pakai ini untuk melancarkan berbagai serangan, seperti serangan DDoS. Bayangkan segerombolan zombie menyerang sebuah situs web, membuatnya jadi lemot atau bahkan lumpuh total. Itulah serangan DDoS, dan IP spoofing membantu hacker melakukannya. Pencurian data. Ingat teman di pesta tadi yang ternyata bukan temanmu? Hacker bisa pakai IP spoofing untuk mengelabui komputermu agar mengirim informasi pribadimu ke mereka, seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Menyebarkan malware. Pernah klik tautan dan kena virus? Hacker bisa menyembunyikan malware di tautan dan pakai IP spoofing agar terlihat seperti berasal dari sumber terpercaya. Lihat, IP spoofing bukan main-main. Bagian 4. Cara hacker menggunakan IP spoofing, taktik licik. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya hacker melakukan kelicikan IP spoofing ini. Pertama, mereka harus berkutat dengan hal teknis yang disebut packet forging. Intinya, mereka membuat paket data palsu, anggap saja seperti amplop digital, dan menempelkan alamat IP palsu di atasnya. Seperti mengirim surat tapi menulis alamat orang lain di amplopnya. Ada alat dan perangkat lunak yang tersedia untuk memudahkan IP spoofing, bahkan bagi mereka yang bukan ahli teknologi. Tenang, saya tidak akan memberitahu namanya. Kita tidak mau memberi ide kepada siapapun. Hacker menggunakan alat ini untuk melancarkan serangan mereka, bersembunyi di balik alamat IP palsu mereka seperti pengecut. Tapi jangan takut teman-teman, karena ada cara untuk melawan balik. Bagian 5. Masalah di dunia nyata, IP spoofing beraksi. Oke, cukup teorinya, mari kita bicara tentang drama kehidupan nyata. Ingat waktu itu Twitter down? Atau waktu Amazon error? Yap, IP spoofing mungkin pelakunya. Salah satu kasus terkenal melibatkan sekelompok hacker yang menggunakan IP spoofing untuk melancarkan serangan DDoS besar-besaran terhadap Spamhaus, perusahaan yang memerangi spam. Mereka membanjiri server Spamhaus dengan begitu banyak lalu lintas, sehingga memperlambat seluruh internet. Kejadian ini menunjukkan bahwa IP spoofing bukan hanya ancaman teoritis, tapi bahaya nyata yang dapat mengganggu hidup kita dan merugikan perusahaan jutaan dolar. Bagian 6. Melindungi wajah digitalmu. Tips dan trik. Jadi, bagaimana kita melindungi diri dari ancaman bertopeng ini? Tenang, tidak serumit kedengarannya. Pertama-tama, selalu perbarui komputer dan perangkat lunakmu. Pembaruan seringkali menyertakan tambalan keamanan yang dapat membantu mencegah serangan IP spoofing. Kedua, hati-hati dengan apa yang kamu klik. Hindari tautan dan email mencurigakan, meskipun terlihat seperti berasal dari orang yang kamu kenal. Ingat, hacker dapat dengan mudah memalsukan alamat email dan situs web. Dan jika kamu benar-benar ingin meningkatkan keamananmu, pertimbangkan untuk menggunakan VPN. VPN itu seperti terowongan rahasia untuk lalu lintas internetmu, sehingga hacker akan lebih sulit melacak alamat IP-mu dan melancarkan serangan. Seperti memakai topeng sungguhan,
Tapi untuk aktivitas online-mu, tetap aman online adalah tentang menyadari risikonya dan mengambil langkah sederhana untuk melindungi diri sendiri. Tetap waspada, teman-teman, dan selamat berselancar.